I've been up for 3 nights. My eyes are bloodshot red. Halo guys, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi barengan aku Caca. Terima kasih untuk kalian semua yang sudah klik channel ini. Semoga kalian semua selalu sehat, panjang umur, dan berlimpah rezekinya. Juga buat kalian yang belum subscribe, mohon bantuannya subscribe ya, biar aku lebih semangat lagi untuk bikin videonya. Untuk video aku kali ini, aku akan menceritakan alur dari film Ford v Ferrari 2019. Film ini menceritakan salah satu momen penting dalam ajang balapan sirkuit Le Mans 24 jam, yaitu antara mobil Ford dan Ferrari. Jadi, buat kalian yang suka sama balap-balapan nih, jangan kemana-mana ya, tetap pantengin terus sampai akhir cerita. Yuk, kita mulai aja ceritanya. Cerita dimulai dengan menampilkan Carroll Shelby yang diperankan oleh Matt Damon yang sedang balapan di ajang 24 Hours Le Mans di tahun 1959. Saat itu, ia mengendarai mobilnya Aston Martin. Namun itu adalah ajang balapannya yang terakhir, meskipun ia juara saat itu. Dokter menyarankan untuk pensiun karena penyakit jantung yang dideritanya. Valve is shot, Shelby. This is as serious as... Cerita kemudian beralih ke sebuah bengkel mobil. Di sana tampak seorang pelanggan yang sedang marah-marah. Ia mengatakan mobilnya jadi terasa tidak enak setelah masuk bengkelnya. Pemilik bengkel yang adalah Ken Miles yang diperankan oleh Christian Bale adalah seorang pembalap dan ahli mesin asal Inggris. Ia menjelaskan kepada orang itu bukan mobilnya yang salah, tapi cara mengendarainya. Ia mengatakan jika mobil balap memang dirancang untuk kecepatan, jadi tidak akan enak jika dikendarai secara santai. Tapi orang itu marah dan tidak terima. Dan tak lama kemudian datanglah istrinya yang cantik yang bernama Molly yang diperankan oleh Caitriona Balfe yang selalu mendukungnya. Lalu kita akan diarahkan ke sebuah perusahaan otomotif Amerika terkenal yaitu Motor Ford Company. Di sana tampak pemilik perusahaan yang bernama Henry Ford II. Ia sedang memberikan pengumuman kepada seluruh karyawannya jika perusahaannya terancam bangkrut. Ia mengatakan kepada mereka untuk pulang dan merenungkan ide bisnis baru. Bagi siapapun yang memiliki ide, maka ia masih boleh bekerja. Tapi jika mereka tidak ada ide-ide baru, maka ia mempersilahkan untuk tidak usah kembali lagi. Karena tidak ada tempat untuk pecundang di Motor Ford Company. Saat itu, Will Remington membangunkan bosnya Carroll Shelby. Karena selain hari sudah siang, saat itu ajang balap amatir lokal akan segera dimulai. Lagi pula ia kedatangan tamu penting dari Porsche, pabrikan mobil balap asal Jerman. Mereka datang untuk memantau pembalap Shelby yaitu Ken Miles. Ia sudah beberapa kali memenangkan ajang balap internasional. Tapi di saat bersamaan tampak Miles sedang marah karena ia tidak terima peraturan konyol yang dibuat oleh panitia, di mana mobilnya didiskualifikasi karena ukuran bagasinya yang tidak sesuai. Shelby pun kemudian berusaha untuk menenangkannya. Tapi bos Porsche itu sudah terlanjur pergi karena ia tidak suka dengan sikap Miles yang mereka nilai temperamen dan susah diatur. Dan Shelby pun kecewa. Ia kemudian mengatakan kepada Miles jika sikapnya itu telah membuatnya menjadi pecundang. Karena ia baru saja kehilangan sponsor besar dan itu artinya ia telah kalah. Karena tidak ada sponsor berarti tidak ada mobil. Dan tidak ada mobil artinya tidak ada balapan. Dan tidak ada balapan artinya kalah. Dan artinya Mel telah menjadi pecundang di depan anaknya sendiri, yaitu Peter. Mel yang sangat menyayangi anaknya tak terima. Ia mengamuk dan melemparkan sebuah kunci pas besar yang dipegangnya kepada Shelby. Scene lalu akan berpindah sebentar ke rumah Miles, yang mana
Saat itu Molly menerima tamu dari bank yang menyita bengkel milik Miles karena mereka belum membayar angsuran hutangnya. Sementara itu, ternyata meskipun sempat cekcok, rupanya Mel tetap mengikuti ajang balap lokal itu. Dan ia berhasil memenangkannya dengan mobilnya yang sudah pecah di kacanya karena dilempar dengan kunci pas. It just don't make sense. Not yet. Dan kini, kunci pas itu dibingkai oleh Shelby. Dan untuk merayakan kemenangan Miles, ia mengajak Peter anaknya untuk berkeliling dengan mobilnya hingga petang. Namun kebahagiaan Mel hanya sebentar saja. Karena sesampainya di rumah, ia disambut dengan muka cemberut oleh istrinya yang mengatakan jika bengkel mereka telah disita. James Mangold, sang sutradara, kemudian dengan cerdiknya menghubungkan cerita mengenai Ford Motor Company yang sudah bangkrut di film ini. Diceritakan, beberapa hari setelah pidato Henry Ford II yang memberi semangat kepada karyawannya, manajemen di perusahaan itu mengadakan meeting untuk mengevaluasi kinerja perusahaan. Intinya, mereka menyalahkan sang direktur pemasaran yang bernama Lila Koka, yang saat itu sedang presentasi. Leo Bibi, sang wakil direktur, bahkan mengatakan kepada Lee, untuk apa Henry Ford II mendengarkan seorang direktur pemasaran yang telah melakukan penjualan terburuk sepanjang sejarah? Lee menjawab, jika mobil mereka tidak laku karena mobil mereka tidak berarti apapun selain sebagai kendaraan. Ia mencoba membandingkan dengan Ferrari yang sudah berkali-kali memenangkan balapan di sirkuit 24 Hours Le Mans. Artinya, mobil Ferrari berarti mobil kemenangan, dan mereka akan tercatat dalam sejarah. Ia mengusulkan untuk mengakuisisi perusahaan Ferrari karena kini mereka sudah bangkrut, yang disebabkan oleh Enzo Ferrari, sang bos yang terus mengejar kesempurnaan di mobil balapnya. Dan mereka pun berangkat ke Italia. Lee kemudian bertemu dengan Enzo Ferrari. Ia mengatakan Ford akan membeli 90% saham Ferrari sebesar 10 juta dolar. Dan setelah mempelajari proposal dari Ford, dan Enzo bertanya, jika suatu saat ia ingin balapan, tapi Ford tidak ingin balapan, apakah ia masih bisa balapan? Dan Lee pun menjawab tidak. Seketika Enzo marah dan langsung menolak tawaran dari Ford. Ia mengatakan kepada Lee untuk pulang ke pabrik Ford yang memproduksi mobil jelek. Dan ia juga mengatakan jika bosnya bukanlah Henry Ford, dia hanya Henry Ford II, si tua gendut. Keesokan harinya, media ramai memberitakan bahwa Ferrari telah dibeli oleh perusahaan mobil lainnya yaitu Fiat sebesar 18 juta dolar. Mereka juga mengabarkan penolakan Ferrari terhadap Ford. Henry Ford II yang mengetahui itu dan mendapat laporan dari Lee marah, dan ia memutuskan untuk membuat mobil balap. Ia memerintahkan kepada Lee untuk mencari mekanik dan juga pembalap terbaik berapapun harganya. Ia ingin membalas penghinaan Enzo Ferrari dengan mengalahkannya di sirkuit 24 Hours Le Mans. Tak menunggu waktu lama, Lee langsung menemui Shelby. Ia adalah satu-satunya orang Amerika yang pernah memenangkan balapan di sirkuit 24 Hours Le Mans, dan kini ia mendirikan perusahaan perakit mobil. Kepada Lee, Shelby mengatakan bahwa sirkuit Le Mans adalah hal berbeda. Di sana tidak ada sirkuit balapan, hanya jalan biasa yang kasar, banyak belokan dan sempit. Di sirkuit itu, balapan dilakukan selama 24 jam, jadi akan sangat sulit untuk mengalahkan Ferrari yang telah memenangkan ajang itu tahun lalu dan tahun-tahun sebelumnya. Lalu Lee bertanya, apakah Ford tidak mungkin bisa memenangkan balapan itu, meskipun ia telah menemui Shelby sang juara dan menuliskan cek kosong? Dan Shelby menjawab bahwa kemenangan tidak bisa dibeli, tapi ia bisa membeli orang yang bisa memberikan kemenangan. Shelby tahu siapa orang itu.
ia adalah Ken Miles. Mel yang mengetahui niat Shelby untuk membuat mobil balap untuk mengalahkan Ferrari dan hanya diberikan waktu 90 hari mengatakan bahwa Ford hanya akan menipunya. Di sana banyak pengacara dan eksekutif licik yang tidak suka dengan Shelby yang punya cara berpikir berbeda. Tapi Shelby meyakinkan Mile. Ia mengundang Mile untuk menghadiri acara Ford yang akan meluncurkan mobil Mustang dan mengumumkan niat mereka untuk membuat mobil balap. Shelby akan berpidato di sana minggu depan. Dan hari itu pun tiba. Mel mengajak anaknya menghadiri acara peluncuran mobil Mustang Ford itu. Namun sebuah insiden terjadi. Leo Bibi tak suka mobilnya disentuh oleh Peter. Ia juga menegur Mel agar menjaga anaknya. Mel yang tak terima membalas dengan menganalisa mobil itu. Ia mengatakan jika mobil itu jelek dan menipu. Dan akhirnya Shelby pun datang dengan mengendarai pesawat. Ia menyetir sendiri pesawat itu layaknya mobil balap. Hingga membuat Lee dan rekannya yang berada di pesawat itu ketakutan. Sebelum pidato dimulai, Lee memberitahu Shelby untuk tak lupa memuji Henry Ford II sang bos. Mel yang sejak awal sudah tidak suka dengan petinggi Ford kecewa dan ia meninggalkan tempat itu. Keesokan harinya, saat itu Mel baru saja pulang bekerja dari bengkelnya. Namun rupanya Shelby sudah menunggunya. Mel yang sudah berjanji untuk bekerja dengan sungguh-sungguh agar bisa melunasi hutangnya tahu maksud kedatangan Shelby dan ia pun langsung menolaknya. Tapi Shelby memohon, ia mengatakan 30 menit saja. Rupanya Shelby mengajak Mel untuk mencoba mobil prototipe Ford yang baru saja datang menggunakan pesawat. Shelby ingin agar Miles menganalisa kekurangan mobil itu. Mel mengatakan jika mobilnya sangat buruk dan tidak stabil, sehingga pada kecepatan tinggi, mobil itu akan terbang. Mel mencoba mobil itu sebanyak 2 kali. Dan keesokan paginya, Molly yang mengetahui Mel pergi dengan Shelby hingga larut malam marah. Ia mengendarai mobilnya dengan kecepatan setinggi-tingginya, hingga membuat Mel yang ada di sampingnya pun ketakutan. Molly marah karena Mel telah berjanji untuk bekerja dengan sungguh-sungguh. Ia mengira Shelby hanya memanfaatkan suaminya. Lalu Mel menjelaskan jika ia dan Shelby sedang berusaha untuk membuat mobil balap pesaing Ferrari. Ia akan dibayar $200 per hari, belum termasuk tambahan pengeluaran meskipun ia belum memutuskannya. Dan emang dasar wanita, Molly yang dengar duit langsung hilang amarahnya saat itu juga. Kalian gitu juga nggak guys? Proyek itu pun segera dimulai. Mel terus menguji kekurangan mobil itu. Ia mengatakan aliran udara di mobil itu tidak lancar dan membuatnya terhambat. Ia mengatakan untuk mengurangi bobot mesinnya. Setelah berhari-hari dilakukan penyempurnaan, kini mobil itu pun dites. Mel tak percaya dengan pengetes yang dibawa oleh perusahaan Ford. Ia ingin mengetesnya sendiri. Di sisi lain, Leo Bibi yang tidak menyukai Mel mengatakan kepada Shelby jika Mel tidak bisa mengikuti ajang balap itu minggu depan. Leo mengatakan jika karakter Mel tidak bisa mewakili Ford Motor Company. Shelby yang mendengar itu sangat kecewa. Ia berusaha membela Mel dan menjelaskannya. Tapi ia tak bisa berbuat apa-apa. Posisi Leo sebagai wakil direktur utama membuatnya tak berkutik. Shelby kemudian memanggil Mel ke ruangannya. Ia mengatakan kepada Mel bahwa meskipun ia yang membuat mobil balap itu dan meskipun ia pembalap terbaiknya, Mel tidak bisa mengikuti balapan itu minggu depan karena itu adalah keputusan Ford. Mel yang kecewa dengan keputusan itu tak bisa berbuat apa-apa. Saat pertandingan berlangsung, ia yang masih bekerja di bengkel memantau pertandingan itu melalui radionya. Molly yang tahu kekecewaan Mel, ia datang untuk menghiburnya. Pada pertandingan itu, awalnya Ford memimpin, tapi pada akhirnya mobil yang dipendarai tim Ford mengalami masalah karena si pengemudi tidak mengetahui karakteristik dari mobil itu.
dan Ferrari kembali menjadi juara. Oke guys, jadi bagaimanakah kelanjutan ambisi Ford untuk mengalahkan Ferrari? Akankah mereka berhasil? Dan bagaimana pula dengan nasib Mel dan juga Shelby? Apakah mereka memecatnya? Saksikan di part 2-nya besok ya guys. Terima kasih.